Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Menyembunyikan kemampuan seseorang, idiom yang berarti bahwa seseorang biasanya menyembunyikan keahliannya sehingga orang lain tidak mengetahui kekuatannya, hanya menggunakan kekuatan seseorang ketika diperlukan untuk dampak maksimal. Mungkin, itu karena ini adalah pertama kalinya Yao Lao menyempurnakan Breaking Adversity Pill, tapi Yao Lao, meskipun memiliki kemampuan alkimia yang luar biasa, gagal dalam upaya pemurnian pertama karena ketidakseimbangan dalam proporsi bahan obat yang disiapkan. Namun, percobaan pertama yang gagal tidak menyebabkan Yao Lao menunjukkan ekspresi yang berbeda. Gagal selama penyulingan sangat umum di dunia alkimia sehingga bisa dibandingkan dengan makan dan minum. Meskipun Yao Lao sangat mahir dalam memurnikan, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mempertahankan kesuksesan 100% untuk memurnikan pil obat apapun. Meskipun upaya pertama gagal, untungnya hanya sebagian kecil dari bahan obat yang hilang dan dengan demikian tidak akan mempengaruhi pemurnian selanjutnya. Saat Yao Lao, yang memiliki pengalaman pemanasan, sekali lagi mengangkat api untuk memurnikan pil. Dia secara metodis, sempurna, dan berhasil menyelesaikan semua proses pemurnian obat yang tersisa. Di ruangan yang rapi dan bersih, kuali obat berwarna hitam perlahan berputar di udara. Api putih tebal menggeliat di dalamnya. Saat kuali hitam berputar, udara di sekitarnya juga berulang kali melepaskan gelombang riak energi kecil yang tak henti-hentinya. Riak energi ini berbentuk melingkar dengan kuali obat di tengahnya dan secara bertahap mulai meluas ke segala arah. Ketika mereka hendak melakukan kontak dengan dinding, mereka menghilang dengan tenang. Nyala api menggeliat di kuali obat. Sebuah pil obat berwarna ungu pucat seukuran ibu jari perlahan-lahan terbentuk dalam nyala api. Akhirnya, aroma pil berwarna ungu tua itu tiba-tiba terpancar dari dalam kuali dan memenuhi bagian dalam ruangan. Aroma ini kental dan bertahan di dalam ruangan cukup lama. Apakah itu akan dibentuk menjadi pil? Mengendus aroma pil yang disertai dengan warna ungu, Xiaoyan mengusap matanya yang lelah dan mengangkat semangatnya saat dia bertanya sambil tersenyum. Dia secara pribadi telah menyaksikan Yao Lao memperbaiki pil obat tingkat 5 terakhir kali. Dengan demikian, dia juga tahu bahwa aroma pil yang melayang pada dasarnya adalah pertanda sebelum pembentukan pil obat tingkat tinggi. Ya, meskipun pil pemecah masalah ini memiliki efek pengobatan yang aneh dan unik, kesulitan yang terlibat untuk memperbaikinya tidak terlalu besar. Selain itu, saya mendapat bantuan dari Iblis Hitam, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya berkurang setidaknya setengahnya. Yao Lao tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Haha, tidak heran. Terakhir kali Anda mengambil lebih dari 2 hari ketika Anda menyempurnakan pil teratai darah. Kali ini Anda sebenarnya hanya menggunakan 1 hari untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Sepertinya kuali obat guru ini benar-benar luar biasa." Xiaoyan berkata sambil menyeringai. Tatapannya membawa sedikit keterkejutan saat dia mengamati kuali obat berwarna hitam di udara. Kuali obat biasa dapat memberikan dorongan kepada seorang alkemis tetapi efeknya sangat kecil. Jika sebuah kuali dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat yang biasanya membutuhkan 1 hari 2 jam, itu dapat dianggap kelas atas di antara kuali obat. Dengan menggunakan kuali obat merah tua yang digunakan Xiaoyan, paling banyak bisa menghemat 1 jam waktu pemurnian. Dengan membandingkan keduanya, Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat telapak tangannya yang keriput menegang dan rileks, nyala api putih yang tebal di kuali obat juga menjadi lebih kaya. Batuk guru, jangan lupa menambahkan sesuatu yang ekstra. Melihat pil obat secara bertahap menjadi bulat, Xiaoyan mengeluarkan batuk kering dan buru-buru mengingatkan. "Aku tahu." Yao Lao menatap Xiaoyan agak kesal sebelum menganggukkan kepalanya. Dia membalik tangan kirinya dan nyala api berwarna putih tiba-tiba muncul. Setelah itu, dia mulai mengompresnya dengan cepat dan api putih yang tebal, yang awalnya seukuran kepala seseorang menjadi seukuran ibu jari seseorang dalam sekejap. Bone Chilling Flame,
yang dikompresi sejauh ini telah lolos dari sifat api dasarnya. Itu malah berubah menjadi kristal kecil berwarna putih. Pada satu pandangan, bagian dalam kristal itu tampaknya memiliki nyala api putih kental iblis yang menggeliat samar. Yao Lao membentuk kristal berwarna putih dengan ujung jarinya sebelum menjentikkan jarinya dengan lembut. Kristal itu segera berubah menjadi cahaya putih yang ditembakkan ke dalam kuali obat. Setelah itu, langsung masuk ke pil obat. Begitu kristal memasuki pil obat, tiba-tiba kristal itu berubah menjadi tetesan cahaya putih yang sangat kecil yang didistribusikan ke setiap bagian pil obat. Yao Lao menyaksikan lubang kecil yang terbentuk pada rudimen pil obat secara bertahap diisi ulang dan menganggukkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan telapak tangannya dan api putih tebal di kuali obat tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh rudimen pil obat berwarna ungu dan memulai pembakaran intens terakhir. Nyala api putih yang tebal hanya melonjak sesaat sebelum padam dengan cepat. Menyusul lenyapnya api, pil obat bulat ungu pucat seukuran ibu jari yang memancarkan kilau samar digulung dan diputar saat muncul di kuali obat. Saat pil obat berwarna ungu muncul, riak fluktuasi energi yang ganas tiba-tiba melonjak dari dalam pil obat. Saat riak energi ini melewati kuali hitam, sebagian terhalang tetapi sisanya masih merembes keluar. Itu kemudian menembak dengan keras ke segala arah. Dari mengamati posisinya, jika dibiarkan menyebar sesuka hati, ruangan ini akan segera runtuh. Yao Lao menatap dengan acuh tak acuh pada riak energi yang menyebar dengan cepat. Tangannya yang keriput melambai secara acak dan energi spiritual tak berbentuk membentuk penutup energi transparan di dalam interior ruangan dalam sekejap mata. Ketika riak energi bersentuhan dengan penutup spiritual, keduanya bertabrakan satu sama lain. Seketika, gelombang riak energi mulai muncul pada lapisan energi tak berbentuk seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau. Riak secara bertahap berubah dari intens menjadi halus. Sesaat kemudian, mereka akhirnya benar-benar menghilang. Ketika riak energi terakhir akhirnya menghilang, Yao Lao melepaskan penutup spiritual. Telapak tangannya menunjuk ke kuali hitam. Pil obat berwarna ungu pucat dibuang oleh kuali hitam dan dengan patuh mendarat di telapak tangan Yao Lao. Yao Lao memegang pil obat berwarna ungu pucat ini. Dia melihatnya berulang kali dan menganggukkan kepalanya. Setelah memberikan penilaian acuh tak acuh bahwa itu tidak buruk, dia dengan ceroboh melemparkannya ke arah Xiao Yan di samping. Xiao Yan menerima pil obat dan dengan penasaran mengamati pil obat berwarna ungu ini di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil obat tingkat 6. Permukaan pil obat ini berwarna ungu pucat. Tubuhnya bulat dan memiliki kilau yang luar biasa. Selain itu, di permukaan pil obat, tampak ada beberapa garis aneh, yang bukan buatan manusia, ditarik ke atasnya. Garis-garis ini berputar satu demi satu, tampak seperti gambar khusus yang memiliki makna abstrak. Mengamati Breaking Adversity Pill ini dari jarak dekat, Xiao Yan bahkan bisa secara kasar merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Mungkin garis ini adalah bahan utama yang bisa membuka segel. Saya menambahkan beberapa bone chilling flame ke dalam pil obat. Badan kristal semacam ini akan menyembunyikan dirinya jauh di dalam tubuh manusia setelah dikonsumsi oleh seseorang. Biasanya, itu tidak akan memiliki tindakan yang tidak biasa sedikit pun. Namun, jika saya, yang memiliki bone chilling flame, harus mengaktifkannya, tubuh es ini dengan cepat akan berubah menjadi bone chilling flame yang sangat merusak. Ketika saatnya tiba, jika pihak lain memiliki niat buruk, saya khawatir dia akan sangat menderita. Yao Lao menyimpan kuali hitam ke dalam ring, berbalik, dan tertawa sambil menghadap Xiao Yan. Apa dia tidak akan menemukannya? Xiao Yan bermain dengan Breaking Adversity Pill saat dia bertanya dengan hati-hati. Dia tidak boleh, tentu saja saya tidak bisa menjaminnya. Lagi pula, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Saya hanya bisa menjamin bahwa kemungkinan itu ditemukan sangat kecil. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum.
Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit dan mengeluarkan botol giok yang nilainya cukup bagus dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian meletakkan Breaking Adversity Pill di dalamnya. Setelah itu, dia melirik sejumlah besar bahan obat yang tersisa, sedikit membuka mulutnya dan tanpa basa-basi menyapu semua tanaman obat langka ini ke dalam cincin penyimpanannya. Hehe, ini akan menjadi hadiah ekstra untuk memurnikan pil. Xiaoyan tidak berniat mengembalikan ramuan langka ini, yang bisa dengan mudah mendapatkan lebih dari 1 juta koin emas melalui lelang, ke Haibo Dong. Aku akhirnya menyelesaikannya. Xiaoyan menyimpan semuanya dan menepuk cincin penyimpanannya dengan puas. Dia menghadap Yao Lao dan berkata, "Hehe, sekarang kita harus melihat apakah orang di luar itu akan menepati janjinya. Saya berharap dia tidak akan mengecewakan kita." Yao Lao tertawa pelan. Tubuhnya bergoyang sedikit dan segera berubah menjadi cahaya yang mengalir yang masuk ke dalam cincin berwarna hitam. Xiaoyan meletakkan cincin berwarna hitam yang digantung di depannya ke jarinya dan melemparkan botol giok di tangannya. Setelah mengatur pakaiannya dengan benar, dia berjalan menuju pintu yang mengarah ke luar ruangan. Di tikungan koridor yang agak gelap, Haibo Dong bersandar di dinding. Wajah lamanya mungkin tampak agak tenang tetapi jarinya yang mengetuk dinding berulang kali mengungkapkan betapa cemas dan tidak sabar dia di dalam hatinya. Merasa waktu perlahan mengalir, Haibo Dong memandangi ruangan yang tertutup rapat di ujung koridor. Alisnya tanpa sadar menyatu. Sesaat kemudian, dia menghela nafas. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki Breaking Adversity Pill tidak mudah ditemukan. Dia telah menghabiskan beberapa tahun untuk mengumpulkan semua bahan obat ini. Jika Xiaoyan gagal dalam penyempurnaan, harapannya untuk mendapatkan kembali kekuatannya mungkin harus ditunda. Haibo Dong menggosok telapak tangannya. Ketenangan di wajahnya akhirnya mulai menampakkan kecemasan. Dia dengan lembut bergumam, "Jangan bilang dia gagal." Sepertinya saya sedikit sembrono. Kekuatan orang itu mungkin sesuatu yang tidak bisa kulihat tapi dia masih terlalu muda, bahkan jika dia mulai mempraktekkan skill alkimia saat dia masih dalam kandungan ibunya, itu hanya akan menghabiskan waktu selama 10 tahun, hanya dalam 10 tahun, seberapa hebat pencapaian yang bisa dia capai dalam keterampilan alkimia. Petik 2. Dengan tinju dan telapak tangannya saling bertabrakan, ekspresi Haibo Dong berfluktuasi. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan tersenyum pahit. Setelah mencapai titik ini, saya hanya bisa berharap orang ini bisa membawa keajaiban. Lagi pula, dia memiliki api surgawi yang sangat menakutkan itu. Waktu terus berlalu. Atmosfer di koridor memiliki lapisan ketidaksabaran yang secara bertahap berlama-lama di atasnya seiring berjalannya waktu. Sebuah jari dengan tidak sabar menepuk dinding. Pada satu contoh, Doki menyelimuti jarinya dan menekannya dengan keras, menciptakan lubang di dalam dinding. Aku akan pergi dan melihatnya. Wajah keriput Haibo Dong berkedut. Dia akhirnya tidak bisa menahan siksaan menunggu seperti ini. Mengambil napas yang keras, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan memiliki keinginan untuk berjalan ke koridor. Pada saat Haibo Dong berbalik, tubuhnya tiba-tiba terhenti. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia menatap kosong ke koridor. Seorang pria muda berpakaian hitam bersandar di dinding dan tersenyum padanya. Sesaat kemudian, dia menelan ludahnya dan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan saat dia dengan cemas bertanya, "Adik, apakah kamu berhasil?" Xiaoyan merentangkan tangannya dan menghadap Haibo Dong yang perlahan berjalan dengan wajah cemas. Dia kemudian melambaikannya dan melempar botol giok ke arah Haibo Dong. "Saya sedikit beruntung dan hampir tidak berhasil." Mengamati botol giok yang terlempar, Haibo Dong sepertinya dengan canggung menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk mencoba menangkapnya. Dia dengan hati-hati menangkapnya di telapak tangannya seolah-olah itu adalah putranya. Ketika matanya melihat pil obat berwarna ungu di botol giok, ekspresi kegembiraan dan keterkejutan yang tak terkendali muncul di wajah lamanya secara bersamaan.
kegembiraan yang tidak terkendali secara alami karena dia menerima keinginannya untuk mendapatkan pil pemecah masalah ini. Di sisi lain, keterkejutannya adalah karena dia masih kesulitan mempercayai bahwa dalam waktu yang singkat, bocah lelaki di depannya yang bahkan belum lebih dari 20 tahun ini benar-benar berhasil dengan sempurna membuat pil obat tingkat 6 yang bahkan pil King Guhe tidak bisa memperbaiki. Dia benar-benar menyembunyikan kemampuannya. Pada saat ini, frase evaluasi untuk Xiao Yan muncul di hati Hai Bodong. TL, lihat judul untuk, dia benar-benar menyembunyikan kemampuannya. Mengamati Hai Bodong yang dengan erat memegang botol giok dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali, Xiao Yan tertawa pelan sebelum tersenyum sedikit saat dia berkata, "Tuan Hai Bodong, sesuatu telah berhasil disempurnakan. Bagaimana dengan fragmen peta?" Petik 2. Mendengar ini, Hai Bodong bingung sesaat. Dia segera dan dengan cepat menarik dirinya kembali dari kegembiraannya yang tak terkendali. Bola matanya berputar dan dia menjilat bibirnya saat ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia berkata, adik kecil. Kamu bisa memanggilku Xiao Yan." Melihat sikap Hai Bodong, Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berkata dengan lembut. "Haha, baiklah, adik Xiao Yan." Hai Bodong buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melambaikan botol giok di tangannya dan berkata dengan senyum canggung, "Adik, jangan salahkan aku yang dulu karena ada hal lain yang harus dilakukan." Memang tidak terlalu tua aku tidak mempercayaimu, tapi alasan utamanya adalah aku juga belum pernah melihat seperti apa pil pemecah kesulitan. Saya hanya tahu dari ramuan obat bahwa seluruhnya berwarna ungu. Oleh karena itu, saya bertanya-tanya apakah adik Xiao Yan akan mengizinkan saya untuk mengonsumsi pil obat dan menguji apakah itu benar-benar dapat membantu saya membuka segel. Haha, jika segelnya benar-benar dapat dipecahkan, saya yang tua pasti akan memberikan pecahan peta kepada Anda. Saya juga akan meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Tuan tua, cara untuk berulang kali menemukan alasan untuk menunda masalah tidak menunjukkan sikap seseorang yang pernah menjadi 10 kuat kekaisaran Jiama. Jari panjang Xiao Yan dengan lembut menjentikkan setitik debu dari ujung lengan bajunya. Dia tanpa ekspresi saat berkata, "Aku yang kecil telah menggunakan semua usahaku untuk membantu tuan tua. Tapi tindakanmu benar-benar membuatku putus asa." Petik 2. Adik Xiao Yan, saat itu kami benar-benar setuju bahwa selama Anda dapat membantu saya memperbaiki Breaking Adversity Pill, saya akan menyerahkan fragmen peta kepada Anda, tetapi Anda setidaknya harus membiarkan saya menguji apakah pil obat ini nyata atau tidak. Saya akan mengatakan sesuatu yang mengganggu. Jika ini adalah pil obat lain yang Anda berikan secara acak kepada saya sebagai pengekang, bukankah saya akan menderita kerugian besar jika saya tidak memeriksanya? Wajah lama Hai Bodong jauh lebih tebal dari yang dibayangkan Xiao Yan. Cara dia tersenyum pahit membuatnya tampak seperti dia adalah korban terbesar. Melihat wajah pahit Hai Bodong, Xiao Yan mengernyitkan alisnya erat-erat dan berkata dengan lembut, "Paot, saya harus mengingatkan Anda sesuatu. Formula obat Breaking Adversity Pill ini adalah sesuatu yang Anda berikan kepada saya. Saya juga telah sepenuhnya mengikuti instruksinya untuk memperbaiki pil obat. Tapi apakah pil obat ini memiliki efek membuka segel adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh hantu." Petik 2. Oleh karena itu, jika Anda mengonsumsi Breaking Adversity Pill dan masih tidak dapat membuka segel karena formula obat, bukankah itu akan disalahkan pada saya? Maka bukankah usahaku untuk terburu-buru menempuh jarak yang jauh ke padang pasir, menantang bahaya dibunuh oleh Ratu Medusa untuk membantu Anda mencari pasir datura, serta menghabiskan banyak usaha untuk menyempurnakan pil obat benar-benar diabaikan? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya di depannya saat dia berkata dengan lembut sambil tersenyum dingin, "Setelah melakukan begitu banyak, semua yang telah saya peroleh hanyalah potongan peta dan bantuan yang disetujui secara lisan oleh Do Huang. Anda memberitahu saya, apakah saya telah merugi atau apakah saya mendapat untung?"
Petik 2. Mendengar ini, wajah Haibo Dong tampak sedikit malu. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa datar. Aku yang dulu juga tahu bahwa permintaanku agak berlebihan, tapi adik Xiao Yan dapat diyakinkan bahwa aku secara alami tidak akan melakukan apapun yang tidak berterima kasih. Bagaimana dengan ini? Selama Breaking Adversity Pill dapat menunjukkan sedikit efek, saya pasti akan menepati janji saya. Selain itu, Breaking Adversity Pill ini adalah pil obat yang secara pribadi disempurnakan oleh Little Brother Xiao Yan. Jangan bilang kalau kamu tidak percaya diri. Haha, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mengangkat matanya untuk melihat Haibo Dong yang tertawa kering dan mengatupkan alisnya erat-erat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya melambaikan tangannya dengan agak tidak senang dan berkata dengan lemah, kalau begitu kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya akan mengingatkan Pak Tua sekali lagi. Ini adalah kali terakhir aku menyerah. Petik 2. Haha, terima kasih Little Brother Xiao Yan karena bisa memahami kesulitan diriku yang dulu. Mendengar jawaban Xiao Yan, senyum ceria segera muncul di wajah Haibo Dong. Dia meletakkan botol giok dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanan, menghadap Xiao Yan dan berkata, adik, ikuti aku ke ruang bawah tanah. Jika saya benar-benar membuka segelnya nanti, ruang bawah tanah ini akan memastikan bahwa ki saya tidak akan bocor. Pada saat yang sama, ini dapat menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Petik 2. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tetapi terlalu malas untuk mengatakan sesuatu yang ekstra kepada Haibo Dong. Wajahnya sedingin es saat dia mengangkat dagunya ke Haibo Dong, menandakan yang terakhir memimpin jalan. Melihat ekspresi Xiao Yan, Haibo Dong juga tahu bahwa Xiao Yan sedang dalam mood yang buruk. Dia hanya bisa tertawa dengan canggung dan buru-buru fokus untuk memimpin di depan. Saat dia mengikuti di belakang Haibo Dong, Xiao Yan menatap sosok tua di depannya yang langkahnya cepat. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum senyum tipis yang acuh tak acuh tiba-tiba terangkat di wajahnya yang tanpa ekspresi. Tinju di bawah lengan bajunya terkepal erat dan gumpalan api berwarna hijau melompat ke jarinya yang panjang. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan menyipitkan matanya saat dia bergumam di dalam hatinya, orang tua, kuharap kau benar-benar tidak mengecewakanku. Jika tidak, saya tidak akan peduli apakah Anda pernah disebut Kaisar Es. Hari ini, saya akan memaksa Anda untuk menderita penyesalan yang mengerikan. Petik 2. Meskipun koridornya tidak terlalu besar, jumlah tikungan dan tikungan akan melebihi harapan siapapun. Xiao Yan mengikuti di belakang Haibo Dong dan membuat sejumlah belokan. Lingkungan sekitar yang monoton dan serupa menyebabkan pikiran orang merasa agak lelah. Untungnya, kekuatan mental Xiao Yan cukup bagus, jadi tidak sampai pada tingkat kesulitan untuk bertahan. Hanya saja hatinya merasa sedikit tertekan. Di dalam koridor, lampunya tidak terlalu kuat. Hanya akan ada lampu yang memancarkan cahaya redup setiap jarak 10 meter lebih. Di lingkungan gelap semacam ini, kedua orang itu tetap diam. Hanya suara lembut langkah kaki yang perlahan bergema di koridor panjang dan bergema untuk waktu yang lama. Mendengar suara ini, siapapun akan merinding. Koridor itu mungkin tampak rata, tetapi Xiao Yan bisa merasakan bahwa mereka sepertinya berjalan di rute yang miring. Setelah berjalan dengan cara yang menyedihkan ini selama hampir 20 menit, Haibo Dong, yang berada di depannya, tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan, kami di sini. Tatapan Xiao Yan melompat melewati Haibo Dong dan menyapu tempat di depannya. Dia hanya bisa melihat pintu logam tebal yang muncul dari tepi penglihatannya di bawah cahaya redup dari lampu. Pintu besi itu sangat dalam dan hitam pekat, memancarkan perasaan yang kokoh dan tebal. Saat dia menatap pintu besi, langkah kaki Haibo Dong jelas menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian, dia sampai di depan pintu. Telapak tangannya menarik kepala singa metal hitam di depannya. Mengikuti suara kaca, pintu besi itu langsung terbuka dengan sendirinya.
Cahaya terang juga dipancarkan dari dalam. Selamat datang. Haibo Dong melambai lelah pada Xiaoyan saat dia masuk pertama dengan senyum masih di wajahnya. Xiaoyan berdiri di depan pintu dan ragu-ragu sejenak. Tatapannya menyapu sekeliling di sekitar pintu besar sebelum melangkah ke ruang bawah tanah. Memasuki ruangan di ruang bawah tanah, Xiaoyan menemukan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Perasaan dingin yang samar menyelimuti seluruh tubuhnya saat dia melihat sekelilingnya. Dia agak terkejut saat menyadari bahwa ruangan di bawah tanah ini adalah gudang es. Di langit-langit gudang es dan dinding tebal di sekitarnya, ada lapisan es putih salju yang menempel di sana. Di atas kepalanya, banyak es tajam muncul seperti pedang panjang tajam yang menggantung terbalik dari langit-langit. Kabut dingin yang samar dipancarkan, menyelimuti bagian dalam ruang bawah tanah dan mungkin bertahan selama bertahun-tahun. Tidak diketahui berapa banyak waktu dan usaha yang dihabiskan Haibo Dong untuk ruangan bawah tanah yang agak besar ini. Haha, metode Doqi yang saya praktekkan lebih selaras dengan gelap dan dingin. Dengan demikian, pelatihan di tempat semacam ini akan memiliki efek yang lebih baik. Tempat ini juga jauh dari permukaan. Es dan tanah di atas akan dapat menutupi saya di sini, menyebabkan orang kuat lainnya tidak dapat merasakannya. Tampak jelas dari keraguan di benak Xiaoyan, Haibo Dong, yang ada di depan, menjelaskan. Xiaoyan mengangguk dan tanpa basa-basi duduk di kursi di tengah ruang bawah tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk menghadap Haibo Dong dan dengan tenang berkata, cepat. Saya tidak terlalu suka lingkungan di sini. Petik 2. Baiklah. Haibo Dong tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan Breaking Adversity Pill dari dalam cincin penyimpanan dan meletakkannya dengan hati-hati di telapak tangannya untuk melihatnya. Sikap hati-hati sekali lagi menyebabkan alis Xiaoyan saling menekan. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama dan gagal menemukan sesuatu yang tidak biasa, Haibo Dong akhirnya menghela nafas lembut. Saat ini dia juga telah belajar menjadi lebih pintar, dia tahu bahwa tindakannya barusan pasti akan menyebabkan Xiaoyan sangat tidak puas. Karena itu, dia sama sekali tidak memiringkan kepalanya untuk melihat ekspresi jelek Xiaoyan. Jari-jarinya sedikit menekan ke tanah dan tubuhnya melompat ke tempat duduk yang benar-benar terbentuk dari gumpalan es dingin. Dia duduk bersila dan memasukkan Breaking Adversity Pill dari tangannya ke mulutnya. Tenggorokannya sedikit berguling dan menelan pil itu ke perutnya. Duduk di kursi, Xiaoyan menunduk dan mengambil jarinya. Saat Haibo Dong menelan pil pemecah kesulitan, senyum sombong samar tiba-tiba terangkat di wajahnya yang diturunkan. Di ruang bawah tanah yang sedingin es, suasananya berangsur-angsur menjadi tenang setelah Haibo Dong memasuki mode pelatihannya. Xiaoyan hanya duduk di kursi sambil menatap telapak tangannya. Tampaknya dia sama sekali tidak khawatir, apakah segel Haibo Dong berhasil atau tidak. Suasana tenang berlangsung selama hampir setengah jam atau lebih sebelum dipecah oleh lingkaran riak energi yang ganas. Di platform es, Haibo Dong, yang turun ke keheningan, tiba-tiba mulai gemetar hebat. Gelombang riak energi ganas dengan cepat dipancarkan dari dalam tubuhnya. Kemanapun gelombang energi lewat, meja atau pilar es di sekitarnya akan meledak dan pecah berkeping-keping dengan suara pala. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi yang datang dengan cepat. Bergerak seperti yang diinginkan hatinya, jubah Doqi api berwarna hijau samar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Api panas berwarna hijau membakar semua riak energi yang menyebar ke arahnya menjadi ketiadaan. Di platform es, Haibo Dong tampaknya tidak merasakan kehancuran yang telah dia ciptakan. Tubuhnya gemetar sesaat saat wajah tua itu tiba-tiba menegang. Energi aneh berwarna hijau yang tenang dengan cepat dikumpulkan di dahinya. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk cetakan ular energi kecil berwarna hijau yang tenang. Jejak ular bertahan di dahi Haibo Dong dan dengan keras kepala menekan gelombang Doqi di tubuhnya. Saat cetakan ular itu muncul,
energi ungu pucat perlahan menyelimuti ke atas dari leher Haibo Dong. Dalam sekejap mata, ia mulai bersentuhan dengan ular kecil berwarna hijau yang tenang. Saat dua energi ganas itu bersentuhan, kemunculan gelombang energi riak seperti yang sebelumnya juga terjadi. Energi berwarna ungu dan cetakan ular berada di jalan buntu terus-menerus di dahi Haibo Dong dengan satu di atas dan satu di bawah. Cahaya samar yang dipancarkan kedua jenis energi itu menyebabkan wajah Haibo Dong dicat dengan aneh. Menambahkan ini ke wajah Haibo Dong yang terdistorsi yang disebabkan oleh rasa sakit yang hebat yang diciptakan dari dua jenis energi yang berjuang di tempat yang begitu penting seperti kepalanya, itu memberinya tatapan liar yang samar ketika seseorang meliriknya. 10 jari Xiaoyan bersilang di depan tubuhnya saat dia mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam ke cahaya dua warna yang dipancarkan dari wajah Haibo Dong. Hatinya juga sedikit penasaran, apakah Breaking Adversity Pill ini akan memiliki energi untuk membuka segel yang ditempatkan Ratu Medusa. Energi berwarna ungu dan hijau terus bergerak ke atas dan ke bawah dalam jalan buntu dengan cara ini. Namun, saat kebuntuan terjadi selama lebih dari setengah jam, jejak ular hijau yang tenang akhirnya sedikit redup. Jelas, Breaking Adversity Pill ini tampaknya benar-benar memiliki efek unik untuk menahan segel semacam ini. Cek-cek, pil pemecah masalah ini benar-benar tidak buruk. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan mempersiapkan beberapa untuk diri saya sendiri. Jika suatu hari saya akan dimeteraikan oleh seseorang, alangkah baiknya jika saya menyiapkan sesuatu. Mengamati cahaya berwarna hijau itu menjadi semakin redup di bawah cahaya ungu, mata Xiaoyan menjadi cerah saat dia tertawa pelan. Hati-hati, orang itu akan membuka segelnya. Pengingat Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan doki di tubuhnya mulai mengalir perlahan, bersiap untuk kejadian mendadak. Energi berwarna ungu meminjam efek menahan untuk perlahan-lahan menghalau wilayah yang ditempati oleh cetakan ular itu. Kemudian secara bertahap mengeluarkan yang terakhir dari dahi Haibo Dong sebelum energi berwarna ungu tiba-tiba melonjak dan kekuatan ganas benar-benar menghilangkan jejak ular dari kepala Haibo Dong. Tepat setelah cetakan ular meninggalkan kepala Haibo Dong, cetakan itu bergetar hebat dan segera berubah menjadi asap hijau yang menggulung ke atas dan menghilang. Saat cetakan ular meninggalkan tubuhnya, mata tertutup rapat Haibo Dong tiba-tiba terbuka. Cahaya yang hampir solid keluar dari matanya. Sebuah kekuatan dahsyat, seperti singa yang bangun, melonjak keluar dari bagian dalam tubuh tempat ia telah sangat tertekan selama beberapa dekade. Di bawah kekuatan yang kuat ini, lapisan kristal es di dalam ruang bawah tanah benar-benar mulai retak. Haha, segel sialan itu akhirnya pergi ke neraka. Saya sekali lagi menjadi Do Huang. Dengan kakinya melangkah dari platform es, tubuh Haibo Dong dengan cepat tertahan di udara. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia mengangkat kepalanya untuk tertawa liar. Gelombang suara yang intens dibawa oleh Doki mengguncang lapisan es yang retak di sekitarnya sampai pecah. Setelah tertawa liar untuk waktu yang lama, Haibo Dong, yang tertahan di udara tiba-tiba mengalihkan pandangannya yang membawa cahaya halus ke arah Xiaoyan, yang duduk di kursi di bawah tanpa bergerak. Mata tuanya yang berlumpur menyipit. Tampaknya telah merasakan tatapan agresif yang ditembakkan dari udara. Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya setenang sumur air yang sangat dalam saat dia samar-samar melihat Do Huang di udara yang telah memulihkan kekuatannya. Di udara, dua tatapan saling bersilangan, samar-samar memproyeksikan rasa dingin. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.